Saat aku berusia 65 tahun, aku mengadakan pesta untuk keluarga. Tidak ada yang datang. Di hari yang sama, menantuku mengunggah foto-foto semua orang sedang berlibur di kapal pesiar. Aku hanya tersenyum. Ketika mereka kembali, aku menyerahkan hasil tes DNA yang membuatnya pucat. Aku senang kamu ada di sini. Ikuti ceritaku sampai selesai dan beri komentar dari kota mana kamu menonton, agar aku bisa melihat seberapa jauh ceritaku telah sampai. Aku menghabiskan 3 minggu untuk merencanakan pesta ulang tahunku yang ke-65. 3 minggu memilih menu yang sempurna, menghias ruang makan dengan bunga-bunga segar, dan menelepon semua orang untuk memastikan mereka akan datang. Aku bahkan membeli gaun baru, biru tua dengan kancing mutiara kecil. Jenis gaun yang Joko selalu bilang membuatku terlihat anggun. Meja sudah disiapkan untuk 8 orang. Kartu nama ditulis dengan tulisan tanganku yang terbaik. Joko, Ayu, si kecil Tommy yang baru berusia 7 tahun, Rina yang manis berusia 5 tahun, adikku Siti, suaminya Budi, dan tentu saja aku sendiri di ujung meja di mana aku bisa melihat wajah semua orang saat kami merayakan bersama. Pukul 18.30. Tidak ada yang datang. Aku memeriksa ponselku 3 kali, berpikir mungkin aku salah waktu. Tapi di kalenderku tertulis jelas, makan malam ulang tahun, pukul 18.00. Aku bahkan sudah mengirim pengingat kepada semua orang hanya 2 hari sebelumnya. Pukul 19.00. Aku menelepon Joko, langsung ke kotak suara, lalu ponsel Ayu. Hal yang sama. Siti juga tidak menjawab. Aneh sekali karena dia selalu mengangkat telepon pada dering kedua. Aku berdiri di ruang makan, menatap piring-piring yang tidak tersentuh. Lilin yang aku nyalakan 1 jam lalu sekarang sudah mencair. Daging panggang mulai mendingin di oven. Kue coklat yang aku buat sepanjang pagi duduk dengan sempurna dan tidak terpotong di meja dapur. Mungkin ada kemacetan. Mungkin ada sesuatu yang mendadak. Hal-hal seperti ini bisa saja terjadi, kataku pada diri sendiri. Meskipun dadaku terasa sesak dan tanganku tidak berhenti gemetar. Pukul 20.00. Aku tahu mereka tidak akan datang. Aku duduk dengan berat di kursiku, menatap kursi-kursi kosong di sekitarku. Ini bukan hanya keterlambatan. Ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Keheningan di rumahku terasa berbeda. Bukan damai, tapi hampa. Seolah-olah rumah itu sendiri menahan napas. Saat itulah aku melakukan kesalahan dengan memeriksa media sosial. Di sana, di bagian atas berandaku, ada sebuah foto yang membuat darahku membeku. Ayu, berseri-seri dalam gaun terusan putih. Lengannya melingkar di bahu Joko, yang tersenyum lebih lebar dari yang pernah kulihat dalam beberapa bulan terakhir. Di belakang mereka, birunya lautan terbentang tanpa batas. Keterangannya berbunyi, menikmati hidup terbaik kita di Mediterania. Sangat bersyukur atas liburan keluarga yang luar biasa ini. Aku menggulir ke bawah. Lebih banyak foto. Tommy dan Rina sedang membangun istana pasir di pantai yang bersih. Siti dan Budi berbagi koktail di tempat yang tampak seperti bar kapal yang elegan. Semua orang ada di sana. Semua orang kecuali aku. Cap waktu menunjukkan foto-foto itu diunggah hanya 1 jam yang lalu. Saat aku duduk di sini, menunggu mereka berada ribuan kilometer jauhnya, bersulang dengan sampahnya dan tertawa dimakan malam saat matahari terbenam di kapal pesiar. Aku merasakan sesuatu retak di dalam dadaku. Bukan pecah. Retak. Seperti es di danau saat suhu turun terlalu cepat. Mereka sudah merencanakan ini. Semuanya. Ayu telah mengatur liburan keluarga yang sengaja mengecualikanku, menjadwalkannya pada hari ulang tahunku, dan entah bagaimana meyakinkan semua orang untuk ikut serta. Bahkan Siti, adik kandungku sendiri, yang baru minggu lalu membantuku memilih dekorasi untuk pesta ini. Aku menatap foto itu sampai mataku perih. Senyum Ayu terlihat sangat cerah, hampir seperti kemenangan. Dia berdiri persis di tempat yang seharusnya aku berdiri, di tengah-tengah keluargaku, dikelilingi oleh orang-orang yang seharusnya paling mencintaiku. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Joko. Maaf, Bu. Lupa kasih tahu kalau kami keluar kota minggu ini. Ayu memesan perjalanan kejutan. Selamat ulang tahun. Ya. Lupa kasih tahu.
Seolah-olah liburan kapal pesiar Mediterania adalah sesuatu yang bisa kamu lupakan begitu saja untuk diberitahukan kepada ibumu. Seolah-olah memesannya tepat pada hari ulang tahunku adalah kebetulan belaka. Aku meletakkan ponsel dengan hati-hati. Takut aku akan melemparnya ke dinding jika aku memegangnya lebih lama lagi. Daging panggang itu sekarang benar-benar dingin. Aku berjalan ke dapur dan mematikan oven. Gerakanku terasa mekanis dan aneh. Aku merasa seperti sedang menonton diriku sendiri dari luar tubuhku. Mengamati wanita yang menyedihkan ini dalam gaun birunya. Membersihkan makan malam yang tidak ada yang datang untuk memakannya. Aku membungkus kue dengan plastik dan memasukkannya ke dalam kulkas. Meniup sisa lilin. Mulai memuat piring-piring bagus kembali ke lemari. Setiap piring beradu dengan yang lain dengan suara yang terasa terlalu keras di rumah yang sepi. Ayu telah memenangkan sesuatu malam ini. Meskipun aku tidak sepenuhnya yakin permainan apa yang sedang kami mainkan. Yang aku tahu adalah untuk pertama kalinya dalam 65 tahun hidupku. Aku merasa benar-benar tidak terlihat. Bukan hanya diabaikan atau dilupakan, tapi dihapus. Saat aku mematikan lampu ruang makan, aku melihat bayanganku di jendela yang gelap. Aku terlihat lebih kecil entah bagaimana. Mengecil. Wanita yang menatapku kembali telah menghabiskan puluhan tahun menjadi penengah keluarga. Orang yang meredakan pertengkaran dan mengingat ulang tahun dan hari jadi semua orang. Orang yang selalu mendahulukan keluarga. Dan mereka semua memilih untuk menghabiskan hari ulang tahunku dengan berpura-pura aku tidak ada. Aku menaiki tangga ke kamar tidurku. Setiap langkah terasa lebih berat dari yang terakhir. Besok aku harus menghadapi akibatnya. Permintaan maaf palsu. Alasan tentang salah komunikasi. Suara manis Ayu yang menjelaskan bagaimana perjalanan itu dipesan berbulan-bulan yang lalu dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tapi malam ini, aku hanya perlu duduk dengan rasa sakit ini untuk benar-benar merasakannya. Karena sesuatu memberitahuku bahwa ini bukan hanya tentang pesta ulang tahun yang terlewatkan. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih disengaja daripada yang pernah aku bayangkan. Aku tidak tidur malam itu. Sebaliknya, aku berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Pikiranku berputar-putar melalui setiap pertemuan keluarga dari 5 tahun terakhir. Ulang tahun yang tidak hanya dilupakan. Itu sengaja disabotase. Dan saat jam-jam merayap, kenangan lain mulai muncul ke permukaan. Masing-masing lebih mengganggu dari yang terakhir. Pesta ulang tahun Tommy yang keempat. Aku sangat bersemangat untuk melihatnya meniup lilin. Tetapi ketika aku tiba di lokasi, Ayu menemuiku di pintu dengan senyum minta maaf yang telah dia sempurnakan. Oh, Ibu Loretta, apa Joko tidak memberitahu Ibu? Kami harus memindahkan pestanya ke besok. Ada sedikit masalah mendadak, tapi aku bisa mendengar anak-anak tertawa di dalam. Bisa melihat balon melalui jendela. Ketika aku menelepon Joko nanti, dia tampak benar-benar bingung. Besok? Tidak, Bu. Pestanya pasti hari ini. Ayu pasti salah tanggal. Hari pertama Rina masuk taman kanak-kanak. Aku sudah bertanya kepada Ayu 3 kali jam berapa mereka akan mengantarnya agar aku bisa berada di sana dengan kameraku. Oh, kami melakukannya sangat pagi, katanya. Sekitar jam 7 pagi. Mungkin terlalu pagi untuk ibu. Ketika aku tetap datang, guru memberitahuku bahwa Rina sudah berada di sana sejak waktu normal, pukul 8.30. Aku melewatkan saat dia berjalan ke kelasnya. Melewatkan lambaian tangan kecilnya yang gugup kepada Joko. Natal lalu, Ayu meneleponku 2 hari sebelumnya. Suaranya tegang dengan kepura-puraan khawatir. Ibu Loretta, aku benci melakukan ini. Tapi Joko merasa sangat kewalahan dengan stres pekerjaan. Dia meminta agar kami mengadakan makan malam Natal kecil tahun ini. Hanya keluarga inti. Aku menghabiskan Natal sendirian. Menghangatkan sisa makanan dan menonton film-film lama. Kemudian, aku tahu dari Siti bahwa mereka mengadakan perayaan besar. Dia melihat foto-foto di Instagram. 20 orang, termasuk teman-teman kuliah Joko dan beberapa tetangga. Semua orang kecuali aku. Setiap kenangan terasa seperti potongan puzzle yang saling menempel. Membentuk gambaran yang terlalu buta untuk kulihat. Ini bukan pola salah komunikasi atau konflik jadwal yang tidak disengaja. Ini sistematis. Terkalkulasi. Aku bangkit dan membuat kopi saat matahari terbit. Tanganku masih gemetar karena kelelahan.
dan sesuatu yang lain. Rasa takut yang semakin besar. Aku mengeluarkan ponselku dan mulai menggulir postingan media sosial Ayu dari tahun lalu. Benar-benar melihatnya untuk pertama kalinya. Ada dia di drama sekolah Tommy, duduk di barisan depan di sebelah Joko. Aku sudah bertanya secara spesifik tentang drama itu, dan dia memberitahuku bahwa itu dibatalkan karena wabah flu. Ada dia di pertunjukan tari Rina. Yang Ayu bilang hanyalah latihan saja. Tidak ada yang istimewa. Foto demi foto momen keluarga yang aku dikecualikan. Masing-masing diberi keterangan tentang kenangan keluarga yang berharga dan bersyukur memiliki orang-orang ini dalam hidupku. Bagian yang paling kejam adalah betapa alami semuanya terlihat. Lengan Ayu melingkar di bahu Joko. Anak-anak berkumpul dekat dengan orang tua mereka. Semua orang tersenyum seolah-olah mereka adalah satu kesatuan. Seolah-olah mereka lengkap tanpaku. Aku meletakkan ponsel dan berjalan ke jendela dapurku. Melihat kebun yang aku tanam saat Joko masih kecil. Dia dulu membantuku menyiangi petak bunga ini. Tangan kecilnya berhati-hati dengan batang yang rapuh. Kapan aku kehilangannya? Kapan dia berhenti melihatku sebagai bagian penting dari kebahagiaannya? Jawabannya datang dengan kejelasan yang mengejutkan ketika Ayu memasuki hidup kami. Sebelum dia, Joko meneleponku 2 kali seminggu. Kami memiliki jadwal makan malam tetap setiap 2 minggu sekali. Dia akan meminta nasihatku tentang masalah pekerjaan, berbagi cerita tentang harinya. Dia adalah anakku, temanku, hubunganku dengan masa depan yang telah kubantu ciptakan. Ayu mengubah itu secara bertahap, begitu perlahan sehingga aku tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Pertama, makan malam hari Minggu menjadi bulanan. Ayu sudah merencanakan makan malam yang rumit ini. Joko menjelaskan. Dia suka memilikiku sendiri di akhir pekan. Kemudian panggilan telepon berkurang menjadi pemeriksaan kewajiban pada hari libur. Maaf, Bu. Tidak bisa bicara lama-lama. Jadwal kami hari ini cukup padat. Dia tidak pernah mengatakan sesuatu secara langsung menentangku. Itu akan terlalu jelas, terlalu mudah dilawan. Sebaliknya, dia beroperasi di ruang di antara kata-kata, dalam keheningan yang mengikuti sarannya. Ibu sepertinya lelah akhir-akhir ini. Mungkin kita tidak seharusnya membebani ibu dengan anak-anak akhir pekan ini. Aku melihat ibu di toko bahan makanan kemarin. Dia tampak sedikit bingung tentang sesuatu. Apa ibu baik-baik saja tinggal sendirian? Implikasi halus bahwa aku menjadi beban, kekhawatiran, seseorang yang membutuhkan pengelolaan daripada dimasukkan. Aku memikirkan cara dia memelukku di pertemuan keluarga. Selalu sedikit terlalu lama. Tangannya mengusap punggungku seolah aku adalah kerabat tua yang rapuh yang membutuhkan kenyamanan daripada anggota keluarga yang setara. Cara dia menyela ketika aku berbicara dengan anak-anak, mengalihkan perhatian mereka ke hal lain. Nenek Loretta mengalami hari yang panjang. Sayang, kenapa kalian tidak menunjukkan mainan baru kalian kepada ayah saja? Dan Joko, putraku yang cantik dan percaya, telah menyerap semuanya tanpa pertanyaan. Dia mulai melihatku seperti yang dilakukan Ayu, dengan campuran kasih sayang dan rasa kasihan. Seolah aku adalah sesuatu yang berharga tetapi semakin tidak relevan. Ponsel berdering, mengejutkanku dari lamunanku. Nama Joko muncul di layar. Hai, Bu. Suaranya ceria, santai dengan cara yang membuat dadaku sakit. Cuma mau menelepon dan mengucapkan selamat ulang tahun. Telat. Maaf kami melewatkannya. Tapi perjalanan ini luar biasa. Ayu benar-benar melampaui dirinya sendiri dengan perencanaannya. Aku mencengkeram ponsel lebih erat. Ya, aku melihat foto-fotonya. Oh bagus, Ayu sudah mengunggah banyak sekali. Anak-anak sangat senang. Tommy belajar snorkeling kemarin dan Rina berteman dengan seorang gadis kecil dari kota besar. Ibu pasti akan senang melihat mereka. Apakah aku akan senang? Karena dari tempatku duduk, tampaknya tidak ada yang menyadari aku tidak ada di sana. Perjalanan itu sangat mendadak. Kataku dengan hati-hati. Ya, kan. Ayu menemukan penawaran luar biasa ini dan langsung mengambilnya. Dia selalu spontan seperti itu. Itu salah satu hal yang aku suka darinya. Spontan. Itu yang dia sebut sebagai sengaja memesan kapal pesiar pada hari ulang tahun ibunya. Joko. Aku memulai, lalu berhenti. Apa yang bisa kukatakan?
bahwa istrinya memanipulasinya, bahwa dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun secara sistematis mengeluarkanku dari hidupnya. Dia akan menganggapku cemburu, pahit, tidak bisa menerima bahwa dia sudah dewasa dan melanjutkan hidup. Mungkin aku adalah semua hal itu, tapi aku juga benar. Apakah ibu baik-baik saja? Ibu terdengar aneh. Aku menutup mataku, merasakan beban dari semua momen yang hilang itu. Semua waktu ketika aku diedit keluar dari cerita keluargaku sendiri. Aku baik-baik saja, sayang. Hanya lelah. Baiklah. Istirahatlah. Kami akan kembali minggu depan dan aku janji kami akan merencanakan sesuatu yang istimewa untuk menebus ulang tahun ibu yang terlewat. Janji lain dari Joko yang akan ditemukan Ayu cara untuk mematahkannya. Setelah aku menutup telepon, aku duduk di dapurku untuk waktu yang lama, melihat cahaya berubah saat pagi bergerak menuju sore. Aku memikirkan tahun-tahun di depan. Lebih banyak ulang tahun yang dihabiskan sendirian, lebih banyak tonggak sejarah cucu yang terlewatkan, lebih banyak foto keluarga di mana ketidakadilanku begitu sempurna sehingga seolah-olah aku tidak pernah ada sama sekali. Untuk pertama kalinya sejak suamiku meninggal 8 tahun yang lalu, aku merasa benar-benar yatim piatu. Bukan karena kematian kali ini, tapi karena sesuatu yang bisa dibilang lebih buruk. Karena penghapusan yang disengaja dan metodis terhadap tempatku di satu-satunya keluarga yang tersisa bagiku. Tapi saat kemarahan memuncak di dadaku, panas dan cerah, aku menyadari sesuatu yang lain. Aku tidak akan menghilang dengan tenang. Jika Ayu ingin bermain-main, dia telah memilih lawan yang salah. Aku membesarkan Joko saat ayahnya meninggalkan kami. Aku bekerja 2 pekerjaan untuk membiayai kuliahnya, mengorbankan impianku sendiri untuk memastikan dia memiliki setiap kesempatan. Aku telah mendapatkan tempatku di keluarga ini dan aku tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Aku hanya perlu mencari tahu apa yang sebenarnya aku lawan. Saat itu Selasa pagi, tepat 1 minggu setelah pesta ulang tahunku yang sepi, bel pintu berdering. Aku masih memakai jubahku, menikmati cangkir kopi keduaku dan menatap tumpukan kartu ucapan terima kasih yang telah aku beli untuk perayaan yang tidak pernah terjadi. Suara itu mengejutkanku. Aku tidak mengharapkan siapapun. Dan sejujurnya, pengunjung tak terduga menjadi hal yang langka dalam isolasi sosialku yang dikelola dengan hati-hati. Melalui lubang intip, aku melihat seorang pria yang tidak aku kenal. Usia pertengahan 40-an, mungkin, dengan rambut gelap dan garis-garis khawatir yang terukir dalam di sekitar matanya. Dia berpakaian rapi tapi kusut, seperti dia baru saja bepergian. Tangannya dimasukkan jauh ke dalam saku mantelnya dan dia terus melirik dengan gugup seolah dia tidak yakin dia harus berada di sana. Aku hampir tidak menjawab. Setelah insiden kapal pesiar, aku tidak sedang dalam mood untuk pengemis atau misionaris atau apapun yang mungkin diinginkan orang asing ini. Tapi sesuatu tentang postur tubuhnya, cara dia tampaknya mengumpulkan keberanian hanya untuk berdiri di teras rumahku, membuatku penasaran. Bisa saya bantu? Tanyaku melalui pintu. Nyonya Pertiwi. Suaranya hati-hati, ragu-ragu. Loretta Pertiwi, Ibunda Joko. Dadaku menegang. Bagaimana orang asing ini tahu nama anakku? Siapa yang bertanya? Dia terdiam sejenak, lalu mengatakan sesuatu yang membuat darahku membeku. Nama saya David Chen. Saya perlu bicara dengan Anda tentang Ayu. Aku membuka pintu perlahan, menjaga rantai tetap terkunci. Ada apa dengan Ayu? David Chen tampak lebih gugup dari dekat. Tangannya sedikit gemetar dan ada lingkaran hitam di bawah matanya seperti dia tidak tidur selama berhari-hari. Ini akan terdengar gila, Nyonya Pertiwi. Tapi saya pikir anak saya mungkin tinggal di rumah putra Anda. Rantai itu tiba-tiba terasa berat di tanganku. Apa yang Anda bicarakan? Tommy, katanya, dan nama itu memukulku seperti pukulan fisik. Anak laki-laki kecil, 7 tahun, rambut coklat, memiliki bekas luka di dagunya karena jatuh dari sepedanya saat dia berusia 4 tahun. Aku menatapnya. Pikiranku berputar-putar. Tommy memang memiliki bekas luka di dagunya. Joko telah memberitahuku tentang kecelakaan sepeda itu. Betapa takutnya mereka semua saat membawanya ke unit gawat darurat. Tapi bagaimana orang asing ini tahu itu? Saya rasa Anda lebih baik masuk, kataku. Suaraku nyaris tidak terdengar. David Chen duduk di sofaku seolah dia mungkin akan lari kapan saja.
Aku menawarinya kopi, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Tangannya digenggam begitu erat di pangkuannya sehingga buku-buku jarinya memutih. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, katanya. Ini akan terdengar gila. Coba saja. Saya sudah mengalami minggu yang sangat aneh. Dia menarik napas gemetar. Ayu dan saya, kami bersama selama 2 tahun. Ini sebelum dia bertemu putra Anda, sebelum dia menikah. Kami tinggal bersama, berbicara tentang pernikahan, semuanya. Dan kemudian dia hamil. Cangkir kopiku tiba-tiba terasa terlalu berat. Aku meletakkannya dengan hati-hati, takut aku akan menjatuhkannya. Saya sangat senang. David melanjutkan. Suaranya tercekat oleh rasa sakit lama. Saya ingin menikahinya segera. Mulai merencanakan hidup kami bersama. Tapi Ayu, dia terus mengulur-ulur saya. Mengatakan dia butuh waktu untuk berpikir, belum siap untuk langkah sebesar itu. Kemudian suatu hari saya pulang kerja dan dia sudah pergi. Hilang begitu saja. Semua barang-barangnya. Semuanya. Seperti dia tidak pernah tinggal di sana sama sekali. Apakah Anda mencarinya? Tentu saja. Selama berbulan-bulan, mengajukan laporan orang hilang, menyewa detektif swasta, mengunggah di setiap platform media sosial yang bisa saya pikirkan. Tidak ada. Dia seperti menghilang ke udara. Detektif akhirnya menyuruh saya menyerah, mengatakan beberapa orang hanya tidak ingin ditemukan. Aku mulai merasa mual. Apa hubungannya ini dengan Tommy? 3 bulan lalu, saya berada di sebuah konferensi di kota besar, hanya berjalan-jalan di pusat kota saat makan siang, dan saya melihat mereka. Ayu dan seorang anak laki-laki kecil yang tampak persis seperti saya pada usia itu. Mata yang sama, dagu yang sama, bahkan cara yang sama saat dia memiringkan kepalanya ketika dia berkonsentrasi. Saya mengikuti mereka selama 3 blok, Nyonya Pertiwi. Saya mengamati anak kecil itu dan saya tahu dia adalah anak saya. Ruangan terasa seperti berputar. Anda mengatakan Tommy adalah anak Anda. Saya mengatakan saya pikir dia adalah anak saya. Ayu hamil sekitar 2 bulan ketika dia meninggalkan saya. Jika dia melahirkan bayinya, dia akan berusia persis seperti Tommy sekarang. David meraih ke dalam jaketnya dan mengeluarkan ponselnya. Lihat ini. Dia menunjukkan kepadaku foto dirinya saat kecil. Mungkin 6 atau 7 tahun. Kemiripannya dengan Tommy tidak salah lagi. Mata gelap yang sama, rahang yang sama, bahkan celah kecil yang sama di antara gigi depannya yang Tommy selalu coba sembunyikan saat dia tersenyum. Tanganku gemetar sekarang. Ini bisa jadi kebetulan. Banyak anak terlihat mirip. Itu yang saya katakan pada diri sendiri pada awalnya. Tapi kemudian saya mulai menggali. Suara David menjadi lebih keras, lebih bertekad. Saya menyewa detektif lain, yang lebih baik kali ini. Ayu Martinez. Itu bahkan bukan nama aslinya. Omong-omong, nama aslinya adalah Margaret Winters, dan dia pernah melakukan ini sebelumnya. Melakukan apa sebelumnya? Menghilang ketika keadaan menjadi rumit, meninggalkan pria ketika mereka mulai mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Detektif menemukan 2 pria lain, Nyonya Pertiwi, 2 pria lain yang memiliki hubungan dengannya yang berakhir dengan cara yang sama, tiba-tiba, sepenuhnya, seperti dia tidak pernah ada. David mencondongkan tubuh ke depan. Matanya intens. Salah satu dari mereka berpikir dia mungkin juga hamil ketika dia meninggalkannya. Aku merasa seperti tenggelam. Mengapa Anda memberitahu saya ini? Mengapa sekarang? Karena saya sudah mengawasi dari jauh selama 3 bulan. Mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan. Mencoba memutuskan apakah saya punya hak untuk mengganggu kehidupan seorang anak berdasarkan kecurigaan dan kebetulan. Suaranya bergetar. Tapi kemudian saya melihat foto-foto dari kapal pesiar Anda. Liburan keluarga yang bahagia. Semua orang tersenyum dan tertawa. Dan saya menyadari sesuatu yang membuat saya mual. Apa? Anda tidak ada di salah satu foto pun. Saya melihat melalui semua media sosial Ayu, Nyonya Pertiwi, ratusan foto pertemuan keluarga, pesta ulang tahun, hari libur. Tommy dan Rina ada di semua foto itu. Putra Anda Joko ada di sebagian besar foto itu. Tapi Anda hampir tidak ada. Seperti Anda sedang dihapus dari cerita keluarga Anda sendiri.
Kebenaran itu memukulku seperti pukulan fisik. Aku memikirkan semua acara yang terlewatkan itu. Semua perubahan mendadak dan salah komunikasi yang nyaman itu. Semua waktu ketika aku merasa seperti orang luar yang melihat ke dalam keluargaku sendiri. Saya mulai berpikir tentang pengalaman saya sendiri dengan Ayu. David melanjutkan, bagaimana dia mengisolasi saya dari teman dan keluarga saya menjelang akhir. Bagaimana dia membuat saya merasa seperti saya adalah masalahnya. Seperti saya terlalu menuntut, terlalu lengket. Bagaimana dia meyakinkan saya bahwa orang-orang yang peduli pada saya tidak benar-benar memahami hubungan kami. Dia melakukan hal yang sama pada Joko. Aku berbisik. Saya pikir begitu. Dan saya pikir dia melakukannya pada Anda juga. Yang berarti jika Tommy benar-benar anak saya, dia bukan satu-satunya korban di sini. Anda juga. David meraih ke dalam mantelnya lagi dan mengeluarkan sebuah amplop manila. Ini sebabnya saya di sini, Nyonya Pertiwi. Mengapa saya akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengetuk pintu Anda? Apa itu? Hasil tes DNA. Saya berhasil mendapatkan sampel rambut Tommy dari tempat pangkas rambut di mana Ayu membawanya. Telah diuji terhadap DNA saya sendiri. Tangannya gemetar saat dia menyerahkan amplop itu kepadaku. Saya mendapatkan hasilnya kemarin. Aku menatap amplop itu, takut menyentuhnya. Di dalamnya ada informasi yang bisa menghancurkan keluargaku atau menyelamatkannya. Dan aku tidak tahu yang mana. Sebelum Anda membukanya, David berkata dengan tenang. Saya perlu Anda tahu sesuatu yang lain. Saya tidak ingin mengambil Tommy dari satu-satunya ayah yang pernah dia kenal. Saya tidak ingin membuatnya trauma atau mengganggu hidupnya. Tapi saya tidak bisa diam saja dan melihat Ayu memanipulasi dan berbohong kepada orang-orang yang mencintainya. Termasuk Anda. Apa yang Anda minta saya lakukan? Saya meminta Anda untuk membantu saya memastikan dia terlindungi darinya. Dari permainan apapun yang telah dia mainkan dengan kita semua. Suara David sekarang mantap, tegas. Karena jika dia berbohong tentang ini, Nyonya Pertiwi, apa lagi yang dia bohongi? Dan siapa lagi yang akan dia sakiti? Aku melihat amplop di tanganku. Merasakan berat dari kebenaran apapun yang ada di dalamnya. Di luar, sebuah pintu mobil terbanting, dan aku mendengar anak-anak tertawa saat mereka berjalan melewati rumahku. Suara-suara normal dari sore yang normal di lingkungan yang normal di mana ibu tidak mencuri anak-anak dan nenek tidak dihapus dari foto keluarga. Tapi hidupku sudah tidak normal untuk waktu yang lama. Aku hanya tidak ingin mengakuinya. Nyonya Pertiwi, suara David sekarang lembut, hampir ramah. Apakah Anda siap untuk mengetahui kebenarannya? Aku memikirkan wajah manis Tommy, tentang cara dia dulu berlari ke arahku dengan tangan terbuka sebelum Ayu mulai tidak menganjurkan ungkapan kasih sayang itu. Aku memikirkan Rina, yang nyaris tidak mengenalku lagi karena aku telah dikeluarkan dari begitu banyak kehidupannya. Aku memikirkan Joko, putraku, yang perlahan-lahan diracuni terhadap ibunya sendiri. Aku memikirkan pesta ulang tahunku yang sepi dan semua foto keluarga di mana aku tidak ada. Ya, kataku, dan membuka amplop. Hasil DNA ditulis dalam bahasa klinis. Tanpa ampun, 99,7% kemungkinan hubungan ayah-anak. Angka-angka itu berenang di depan mataku saat aku membacanya lagi dan lagi. Berharap entah bagaimana mereka akan berubah. Berharap ini semua adalah kesalahan yang rumit atau lelucon yang kejam. Tommy bukan anak Joko. Cucu laki-lakiku. Anak kecil yang aku saksikan mengambil langkah pertamanya. Bantu ajari mengikat tali sepatunya. Bacakan cerita sebelum tidur saat dia masih cukup kecil untuk meringkuk di pangkuanku. Dia sama sekali bukan darahku. Dan Joko, putraku yang setia yang menamai Tommy sesuai nama kakeknya sendiri, tidak tahu bahwa dia telah membesarkan anak orang lain. Saya turut berduka, David berkata dengan tenang. Dia masih duduk di sofaku, mengamati wajahku saat aku memproses informasi itu. Saya tahu ini pasti menghancurkan. Aku meletakkan kertas-kertas itu dengan tangan yang tidak berhenti gemetar. Berapa lama Anda tahu dengan pasti? Sejak kemarin, tapi saya sudah curiga selama berbulan-bulan. Dia mengeluarkan ponselnya lagi dan menunjukkan lebih banyak foto. Foto-foto pengawasan yang jelas-jelas dia ambil dari kejauhan. Tommy bermain di taman. Tommy berjalan ke gedung sekolah. Tommy mengendarai sepeda di jalan yang tampak seperti jalan di lingkunganku. Saya terkadang mengikuti mereka.
Saya tahu itu kedengarannya aneh, tapi saya harus yakin. Anda sudah mengawasi keluarga saya. Saya sudah mengawasi anak saya. David mengoreksi. Suaranya tegas tapi tidak bermusuhan, dan mencoba memahami wanita macam apa yang bisa mencuri seorang anak dan membangun seluruh kehidupan di sekitar kebohongan itu. Kemarahan datang saat itu, panas dan luar biasa. Bukan pada David, dia sama-sama korban seperti kami semua. Tapi pada Ayu, pada besarnya penipuannya, kekejamannya. Dia tidak hanya berbohong tentang garis keturunan Tommy, dia telah membangun seluruh pernikahannya di atas kebohongan itu. Menggunakan seorang anak yang tidak bersalah sebagai fondasi untuk kehidupan yang tidak dia miliki hak untuk mengklaim. Dia menjebak Joko. Kataku. Kata-kata itu keluar dengan kasar dan pahit. Dia hamil dengan bayi pria lain dan menggunakannya untuk mengamankan pernikahan dengan putraku. Sepertinya begitu. Ekspresi David suram. Garis waktunya sangat cocok. Dia meninggalkan saya ketika dia hamil sekitar 2 bulan. Baru mulai terlihat. Jika dia bergerak cepat, menemukan seseorang dengan cepat, dia bisa meyakinkannya bahwa bayinya prematur atau hanya kecil. Aku memikirkan kembali kelahiran Tommy. Betapa bersemangatnya Joko ketika dia menelepon untuk memberitahuku bahwa Ayu sudah mulai melahirkan. Dia lahir 3 minggu lebih awal. Aku ingat. Joko khawatir tentang komplikasi. Tetapi dokter mengatakan semuanya baik-baik saja. Karena semuanya baik-baik saja, Tommy tidak prematur. Dia lahir tepat waktu. Untuk garis waktuku. Bukan untuk garis waktu Joko. Potongan-potongan itu jatuh pada tempatnya dengan kejelasan yang memuakan. Romansa kilat Ayu dengan putraku. Pertunangan yang cepat. Pernikahan yang terjadi hanya 6 bulan setelah mereka bertemu. Aku mengira itu romantis saat itu. Cinta sejati menaklukkan segalanya. Sekarang aku menyadari itu adalah sesuatu yang jauh lebih terhitung. Dia membutuhkan seorang ayah untuk Tommy sebelum dia lahir, kataku. Seseorang yang stabil. Seseorang yang tidak akan terlalu mempertanyakan waktunya. Seseorang yang mudah percaya. David menambahkan. Seseorang yang tidak akan menuntut tes DNA karena pikiran itu tidak akan pernah terlintas di benaknya. Itulah persis Joko. Putraku selalu jujur sampai-sampai berlebihan. Tidak mampu melakukan penipuan yang akan membuatnya curiga terhadap orang lain. Dia menerima orang apa adanya. Percaya apa yang mereka katakan padanya. Itu adalah salah satu kualitas terbaiknya. Dan Ayu telah menggunakannya sebagai senjata melawannya. Ada lagi, kata David, dan sesuatu dalam nadanya membuat perutku mual. Detektif yang saya sewa menemukan beberapa hal lain tentang Ayu. Hal-hal yang mungkin menjelaskan mengapa dia mendorong Anda keluar dari gambar. Hal-hal apa? David mengeluarkan sebuah folder dan menyerahkannya kepadaku. Di dalamnya ada foto-foto, dokumen, apa yang tampak seperti salinan catatan resmi. Nama aslinya adalah Margaret Winters. Dia berusia 34 tahun, bukan 31 seperti yang dia katakan kepada putra Anda. Dia dibesarkan di panti asuhan, keluar dari sistem pada usia 18. Tidak ada keluarga, tidak ada koneksi nyata dimanapun. Aku mempelajari sebuah foto yang tampak seperti berasal dari buku tahunan SMA. Wajahnya jelas Ayu, tapi lebih muda, entah bagaimana lebih keras. Rambutnya berbeda, lebih gelap, dan ada sesuatu di matanya yang belum pernah aku lihat pada wanita yang menikahi putraku, semacam rasa lapar yang putus asa. Dia pernah menikah sebelumnya. David melanjutkan, 2 kali. Sekali dengan seorang pria bernama Robert Kim di kota lain. Sekali dengan seseorang bernama James Fletcher di kota lain lagi. Kedua pernikahan berakhir dengan perceraian dalam 2 tahun. Kedua kalinya dia mendapatkan tunjangan perceraian yang signifikan. Dia pernah melakukan ini sebelumnya. Aku berbisik, polanya selalu sama. Dia bertemu seorang pria dengan uang atau stabilitas, bergerak cepat untuk mengunci dia, kemudian secara sistematis mengisolasinya dari sistem pendukungnya, teman, keluarga, siapapun yang mungkin melihat melalui aktingnya atau mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman. Aku memikirkan bagaimana teman-teman kuliah Joko secara bertahap berhenti datang setelah dia menikahi Ayu, bagaimana dia menjauh dari rekan kerjanya, bagaimana dia jarang membicarakan pekerjaannya lagi kecuali untuk menyebutkan betapa stresnya itu, bagaimana dia menjadi semakin bergantung pada Ayu untuk koneksi sosial, untuk dukungan emosional, untuk segalanya.
Dia telah mengisolasinya, kataku. Dan Anda, karena Anda adalah ancaman terbesar bagi kendalinya. Para ibu melihat hal-hal yang tidak disadari orang lain. Mereka mengajukan pertanyaan. Mereka mengingat detail dari sebelum dia datang. David mencondongkan tubuh ke depan. Ekspresinya intens. Dia membutuhkan Anda keluar dari gambar. Nyonya Pertiwi, tidak hanya jauh, benar-benar dihapus. Itu sebabnya sabotase pesta ulang tahun. Itu sebabnya semua acara yang terlewatkan dan salah komunikasi. Dia telah secara sistematis melatih keluarga Anda untuk berfungsi tanpa Anda. Kekejaman itu membuatku sesak napas. Tapi kenapa? Jika dia sudah memiliki Joko, jika dia percaya Tommy adalah putranya, mengapa bersusah payah untuk mengeluarkanku? Karena Anda adalah saksi garis waktu. Anda ingat kapan mereka bertemu, kapan dia hamil, kapan Tommy lahir. Jika Anda pernah mulai mengajukan pertanyaan, membandingkan tanggal, Anda mungkin akan mengetahui kebenarannya. Suara David tenang tapi yakin. Dia membutuhkan Anda untuk menjadi tidak relevan sebelum Anda menjadi berbahaya. Aku berdiri tiba-tiba, mondar-mandir ke jendela di mana aku bisa melihat jalan tempat Tommy belajar mengendarai sepedanya. Anak laki-laki kecil yang aku semangati, balut lututnya yang tergores, rayakan setiap tonggak sejarah bersamanya. Dia masih anak yang sama, masih manis dan lucu dan cerdas. Tapi segalanya tentang tempatnya di keluarga kami adalah kebohongan. Bagaimana dengan Rina? Tanyaku, takut akan jawabannya. Sejauh yang saya tahu, Rina benar-benar putri Joko. Lahir 2 tahun setelah Tommy, selama waktu ketika Ayu dan putra Anda pasti bersama. Tapi Nyonya Pertiwi, David ragu-ragu. Apa? Kelahiran Rina mungkin juga diperhitungkan. Cara untuk memastikan Joko tidak pernah mempertanyakan garis keturunan Tommy. Jika Ayu bisa memberinya anak kandung, dia akan cenderung tidak meragukan bahwa Tommy juga anaknya. Dan itu akan menguatkan hubungan mereka lebih jauh lagi. Aku merasa mual. Segalanya tentang pernikahan putraku, keluarganya, hidupnya selama 7 tahun terakhir, telah diatur oleh seorang wanita yang melihatnya bukan sebagai orang untuk dicintai, tetapi sebagai sumber daya untuk dieksploitasi. Dan dia telah menggunakan anak-anak yang tidak bersalah, sebagai alat dalam manipulasinya. Tommy tidak tahu, kan? Tanyaku. Tentu saja tidak. Dia berusia 7 tahun. Sejauh yang dia tahu, Joko adalah ayahnya dan selalu begitu. Dan Rina. Dia juga tidak tahu. Dia hanya berpikir dia memiliki kakak laki-laki yang terlihat berbeda darinya. Anak-anak tidak mempertanyakan hal-hal ini, tetapi orang dewasa seharusnya. Dan aku mulai memahami mengapa Ayu bekerja sangat keras untuk membuatku tidak relevan. Seorang nenek yang menghabiskan waktu dengan cucu-cucunya, yang benar-benar hadir dalam hidup mereka, pada akhirnya mungkin akan menyadari bahwa Tommy tidak terlihat seperti ayah yang seharusnya. Mungkin akan mulai mengajukan pertanyaan tentang kemiripan keluarga, tentang sifat genetik yang tidak cocok. David, kataku perlahan, mengapa Anda memutuskan untuk memberitahu saya ini sekarang? Anda bisa saja menuntut tes DNA, pergi melalui pengadilan, mencoba mendapatkan hak asuh. Mengapa melibatkan saya? Dia terdiam untuk waktu yang lama, menatap tangannya. Karena saya menyadari sesuatu ketika saya melihat foto-foto kapal pesiar itu. Ayu tidak hanya menghancurkan hubungan saya dengan anak saya. Dia menghancurkan hubungan Anda juga. Dan jika kita tidak menghentikannya, dia akan terus melakukannya kepada orang lain. Apa maksud Anda? Dia sudah mulai menarik diri dari teman-teman Joko, dari rekan kerjanya, membuatnya semakin bergantung padanya untuk segalanya. Dan dia mengajari anak-anak untuk melihatnya sebagai satu-satunya orang tua yang benar-benar penting. Tommy hampir tidak pernah membicarakan Anda lagi ketika saya mengawasi mereka di taman. Seperti dia sedang menghapus Anda dari ingatannya. Kebenaran itu memukulku seperti pukulan fisik. Aku memikirkan betapa berbedanya Tommy dalam beberapa bulan terakhir. Bagaimana dia berhenti berlari untuk memelukku ketika aku berkunjung. Bagaimana dia mulai melihat ke Ayu untuk meminta izin sebelum berbicara denganku. Aku pikir dia hanya tumbuh dewasa, menjadi lebih mandiri. Tapi mungkin itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Dia akan membuang Joko pada akhirnya. David melanjutkan, sama seperti dia membuang saya,
Sama seperti dia membuang mantan suaminya sebelumnya. Tapi pertama, dia akan memastikan dia tidak memiliki apapun yang tersisa kecuali dia dan anak-anak. Tidak ada teman, tidak ada keluarga, tidak ada sistem pendukung. Ketika dia siap untuk melanjutkan hidup, dia akan benar-benar sendirian. Aku menutup mataku, melihat masa depan putraku terbentang di depannya. Terisolasi, ditinggalkan, mungkin bangkrut jika Ayu secerdas yang dia tampilkan. Dan anak-anak, terjebak di tengah-tengah semua itu, digunakan sebagai pion dalam permainan yang bahkan tidak mereka sadari sedang mereka mainkan. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Tanyaku. David berdiri, mengumpulkan kertas-kertas dan fotonya. Saya ingin Anda membantu saya menyelamatkan keluarga kita. Kita berdua, karena itulah kita. Nyonya Pertiwi. Keluarga. Anda adalah nenek Tommy dalam setiap hal yang penting. Bahkan jika kita tidak berbagi DNA. Dan saya tidak akan membiarkan Ayu menghancurkan itu hanya karena dia takut pada kebenaran. Dia memberiku kartu nama dengan informasi kontaknya. Pikirkan. Tapi jangan berpikir terlalu lama. Mereka akan kembali dari kapal pesiar dalam beberapa hari. Dan ketika mereka kembali, Ayu akan mengawasi setiap tanda bahwa Anda menjadi masalah lagi. Jika kita akan bertindak, itu harus segera. Setelah David pergi, aku duduk di ruang tamuku sambil memegang hasil tes DNA dan menatap kartu nama itu. Di luar, sore hari memudar menjadi malam, dan rumah terasa lebih tenang dari sebelumnya. Tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, keheningan itu tidak terasa kosong. Rasanya seperti ketenangan sebelum badai. Karena Ayu Martinez, atau Margaret Winters, atau apapun nama aslinya, telah melakukan kesalahan yang fatal. Dia pikir dia bisa menghapuskan aku sepenuhnya, membuatku tidak relevan dengan cerita keluargaku sendiri. Tapi aku belum hilang. Dan sekarang aku tahu siapa dia sebenarnya. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku menelepon Joko 3 hari setelah keluarga itu kembali dari kapal pesiar. Suaraku mantap. Terlatih. Aku sudah melatih percakapan ini belasan kali di kepalaku. Halo, sayang. Aku ingin tahu apakah kita semua bisa berkumpul untuk makan malam akhir pekan ini. Aku punya sesuatu yang penting yang ingin aku diskusikan denganmu dan Ayu. Ada jeda di ujung telepon. Apa ibu baik-baik saja? Ibu terdengar, serius. Semuanya baik-baik saja. Aku hanya berpikir sudah saatnya kita memiliki percakapan keluarga yang nyata. Tentang kita, tentang masa depan. Aku sudah banyak berpikir saat kalian pergi. Jeda lagi. Lebih lama kali ini. Aku bisa mendengar suara Ayu di latar belakang. Meskipun aku tidak bisa mendengar kata-katanya. Ketika Joko kembali menelepon, nadanya lebih hati-hati. Ayu ingin tahu percakapan seperti apa. Dia khawatir ibu mungkin marah tentang waktu kapal pesiar. Tentu saja dia khawatir. Insting Ayu tajam. Dia mungkin bisa merasakan bahwa sesuatu telah bergeser. Bahkan melalui telepon. Katakan pada Ayu aku tidak marah tentang apapun. Aku hanya berpikir penting bagi keluarga untuk berkomunikasi secara terbuka. Bukan begitu. Sabtu malam akan sempurna. Aku yang akan memasak. Biarkan aku memeriksa dengan Ayu dan akan kukabari. Fakta bahwa putraku yang berusia 38 tahun perlu memeriksa dengan istrinya tentang makan malam dengan ibunya akan terasa lucu jika tidak begitu memilukan. Tapi aku menjaga suaraku tetap ringan. Tentu saja. Beritahu aku. Dia menelepon kembali 2 jam kemudian. Sabtu bisa. Pukul 6? Sempurna. Aku menantikan untuk melihat semua orang. Itu hari Kamis. Aku menghabiskan hari Jumat mempersiapkan apa yang aku tahu akan menjadi percakapan terpenting dalam hidupku. David dan aku telah bertemu 2 kali lagi sejak kunjungan pertamanya, merencanakan dengan hati-hati bagaimana menyajikan kebenaran dengan cara yang akan melindungi Tommy sambil mengungkap penipuan Ayu. Hasil DNA tersimpan dengan aman di folder Manila di meja dapurku, bersama dengan salinan dokumen yang ditemukan detektif David. Identitas asli Margaret Winters. Pernikahan sebelumnya, garis waktu yang membuktikan Tommy tidak bisa menjadi putra kandung Joko. Segalanya yang kami butuhkan untuk menyingkirkan kebohongan yang telah Ayu bangun di atasnya. Aku membuat makanan favorit Joko. Daging panggang dengan kentang tumbuk bawang putih dan buncis yang dia sukai sejak kecil. Jika ini akan menjadi makan malam keluarga terakhir yang pernah kami bagikan,
Aku ingin itu berkesan karena alasan yang benar, setidaknya pada awalnya. Sabtu malam tiba abu-abu dan gerimis. Cuaca khas Oktober. Aku mengatur meja ruang makan dengan piring-piring bagusku. Piring yang sama yang telah aku rencanakan untuk digunakan untuk perayaan ulang tahunku 2 minggu lalu. Ironi itu tidak luput dari perhatianku. Mereka tiba tepat pukul 6. Ayu mengenakan gaun berwarna krim yang membuatnya terlihat lebih muda, lebih polos. Rambutnya ditata sempurna, riasannya tanpa celah. Dia tampak seperti gambaran istri dan ibu yang setia, seseorang yang tidak mampu melakukan penipuan. Tommy berlari melewati pintu terlebih dahulu, dengan semua energi dan kegembiraan berusia 7 tahun. Nenek Loretta, aku belajar berenang di kapal pesiar. Mau lihat aku melakukan gaya anjing? Jantungku tercekat saat aku memeluknya. Mengetahui apa yang akan aku ungkapkan akan mengubah segalanya untuk anak yang tidak bersalah ini. Mungkin setelah makan malam. Sayang, pergi cuci tanganmu. Rina mengikuti dengan lebih tenang, menggenggam boneka kecil dengan rambut kusut. Pada usia 5 tahun, dia lebih pendiam daripada kakaknya. Lebih berhati-hati di sekitarku sejak Ayu mulai tidak menganjurkan kasih sayang mereka. Tapi dia masih membiarkanku mencium dahinya sebelum mengikuti Tommy ke kamar mandi. Joko memelukku dengan hangat, dan untuk sesaat, aku bisa berpura-pura ini hanyalah makan malam keluarga biasa. Baunya luar biasa, Bu. Aku kangen masakan ibu. Kamu terlihat lelah. Aku mengamati. Dia memang terlihat begitu. Ada garis-garis baru di sekitar matanya. Dan berat badannya turun. Pekerjaan brutal akhir-akhir ini. Merger membuat semua orang stres. Dia melirik Ayu, yang sedang memeriksa ruang tamuku seperti sedang mengkatalog masalah potensial. Tapi Ayu terus mengatakan kepadaku bahwa aku perlu menemukan keseimbangan kerja hidup yang lebih baik. Stres sangat buruk untuk kesehatanmu, kata Ayu, muncul di samping kami dengan senyum yang sudah dilatih. Aku terus mendorong Joko untuk mempertimbangkan pensiun dini. Kami bisa bepergian lebih banyak, menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anak. Pensiun dini pada usia 38 tahun. Cara lain untuk membuat Joko sepenuhnya bergantung padanya. Memutusnya dari identitas profesional dan pendapatannya. Aku tersenyum balik dengan ramah. Sungguh luar biasa bahwa kalian memikirkan masa depan. Itu sebenarnya terkait dengan apa yang ingin aku diskusikan malam ini. Selama makan malam, aku menjaga percakapan tetap ringan. Anak-anak berceloteh tentang petualangan kapal pesiar mereka, dan Ayu memainkan peran ibu yang sempurna, memotong daging Tommy dan mengingatkan Rina untuk menggunakan serbetnya. Dia pandai dalam pertunjukan ini, hangat, penuh perhatian, sepenuhnya bisa dipercaya. Tapi aku menyadari hal-hal yang tidak aku sadari sebelumnya. Bagaimana dia menyela ketika Tommy mulai menceritakan sebuah cerita tentang merindukanku saat mereka pergi. Bagaimana dia mengalihkan perhatian Rina ketika gadis kecil itu bertanya mengapa aku tidak ikut dalam perjalanan itu bersama mereka. Bagaimana dia secara halus mengelola setiap interaksi, mengendalikan aliran percakapan dan kasih sayang. Setelah anak-anak selesai makan, aku menyarankan mereka bermain di ruang tamu sementara orang dewasa berbicara. Ayu langsung keberatan. Oh, mereka mungkin harus bersiap-siap untuk pergi segera. Besok adalah hari sekolah dan kami suka menjaga rutinitas mereka konsisten. Ini tidak akan memakan waktu lama, kataku dengan tegas. Dan saya pikir apa yang harus saya bagikan mungkin akan sangat memengaruhi rutinitas mereka. Sesuatu berkelebat di wajah Ayu, hanya sedetik, tapi aku menangkapnya. Ketakutan. Ketika anak-anak sudah bermain dengan mainan mereka di ruangan sebelah, aku kembali ke ruang makan di mana Joko dan Ayu menunggu. Folder manila itu duduk di meja di samping cangkir kopiku seperti senjata yang terisi. Jadi, Joko berkata, meraih tangan Ayu di seberang meja. Apa yang ingin ibu bicarakan? Aku menarik napas, merasakan beban dari momen itu. Aku ingin berbicara tentang kejujuran, tentang keluarga, tentang pentingnya mengetahui siapa kita sebenarnya. Senyum Ayu mengencang nyaris tidak terlihat. Itu sedikit filosofis untuk percakapan makan malam. Benarkah? Saya rasa tidak. Aku mengambil folder manila itu, merasakan mereka berdua menegang. Kau tahu, aku baru-baru ini belajar beberapa hal menarik. Tentang sejarah keluarga, tentang genetika,
tentang pentingnya catatan medis dan informasi yang akurat. Bu, Joko berkata perlahan. Ada apa di dalam folder itu? Kebenaran. Aku membukanya dan mengeluarkan hasil tes DNA. Meletakkannya di meja di antara kami. Ini adalah hasil tes DNA untuk Tommy. Keheningan yang mengikuti sangat memekakkan telinga. Joko menatap kertas-kertas itu seolah mereka mungkin akan meledak menjadi api. Ayu menjadi sangat diam. Wajahnya dengan hati-hati kosong. Tes DNA. Suara Joko nyaris tidak berbisik. Mengapa ibu? Bagaimana ibu bisa? Tes itu menunjukkan bahwa kamu bukan ayah kandung Tommy, kataku dengan lembut. Ada 99,7% kemungkinan bahwa pria lain adalah ayahnya. Seorang pria bernama David Chen. Ayu berdiri tiba-tiba. Kursinya bergeser di lantai. Ini gila. Loretta, aku tidak tahu permainan sakit apa yang kamu mainkan, tapi... Duduk. Margaret. Penggunaan nama aslinya terasa seperti pukulan fisik. Dia benar-benar tersandung ke belakang. Wajahnya memutih. Joko melihat di antara kami. Kebingungan dan kengerian yang semakin besar berperang dalam ekspresinya. Margaret. Bu, ada apa? Aku mengeluarkan laporan detektif. Akta nikah. Dokumentasi garis waktu. Nama asli Ayu adalah Margaret Winters. Dia pernah menikah 2 kali sebelumnya. Dan dia memiliki pola berbohong tentang identitas dan masa lalunya. Dia terlibat dengan David Chen sebelum dia bertemu denganmu. Joko. Dia meninggalkannya ketika dia hamil anaknya dan datang untuk mencari ayah baru untuk bayinya. Itu tidak benar, kata Ayu. Tapi suaranya gemetar sekarang. Joko, jangan dengarkan ini. Ibumu jelas mengalami semacam gangguan. Tommy lahir 7 bulan setelah kalian berdua bertemu. Aku melanjutkan tanpa henti. Kamu pikir dia prematur. Tapi dia tidak. Dia lahir tepat waktu untuk garis waktu hubungan Ayu dengan David. Joko mengambil hasil DNA dengan tangan yang gemetar. Aku melihat wajahnya saat dia membacanya. Melihat warna memudar dari pipinya saat angka-angka itu tenggelam. Ini tidak mungkin benar. Dia berbisik. David Chen telah mencari putranya selama 7 tahun. Kataku. Dia menemukanmu 3 bulan lalu dan telah mengawasi dari jauh. Mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan. Dia datang kepadaku karena dia menyadari apa yang Ayu lakukan pada keluarga kita. Taktik isolasi yang sama yang dia gunakan padanya. Ayu mundur ke arah pintu sekarang. Ketenangannya yang sempurna benar-benar hancur. Joko, tolong. Jangan biarkan dia meracunimu terhadapku. Pikirkan tentang hidup kita bersama. Keluarga kita. Keluarga kita. Suara Joko parau, engkur. Keluarga kita yang dibangun di atas kebohongan? Anak kita yang sebenarnya bukan anak kita? Dia adalah anakmu dalam setiap hal yang penting. Kamu membesarkannya. Kamu mencintainya. Berdasarkan kebohongan. Joko membanting tangannya ke meja, membuat piring-piring melonjak. Semuanya. Ayu. Semuanya adalah kebohongan. Dari ruang tamu terdengar suara tawa anak-anak. Polos dan cerah. Tommy dan Rina memainkan permainan mereka. Tidak menyadari bahwa dunia mereka meledak di ruangan sebelah. Ada lagi, kataku dengan tenang, dan mengeluarkan catatan pernikahan Ayu sebelumnya. Dia pernah melakukan ini sebelumnya, menemukan pria, menikahinya dengan cepat, mengisolasi mereka dari keluarga mereka, kemudian melanjutkan hidup ketika itu cocok untuknya. Kamu bukan korban pertamanya, Joko. Kamu hanya yang paling sukses. Joko menatap dokumen-dokumen itu. Napasnya dangkal dan cepat. Kapal pesiar, katanya tiba-tiba. Ulang tahun ibu. Itu bukan kebetulan, kan? Ayu tidak mengatakan apa-apa. Tapi keheningannya sudah cukup sebagai jawaban. Kamu sengaja merencanakannya. Kamu memastikan ibu akan sendirian di ulang tahunnya sementara kita semua bersama. Bersenang-senang tanpanya. Kamu ingin menyakitinya. Aku ingin melindungi keluarga kita. Ayu memulai. Dari apa? Dari ibuku. Dari wanita yang membesarkanku dan mencintaiku dan tidak akan pernah menyakiti siapapun. Dari seseorang yang pada akhirnya akan menemukan kebenaran, kataku dengan lembut. Itulah semua tentang ini, Joko. Acara-acara yang terlewatkan. Perubahan mendadak. Pemisahan bertahap dari teman dan keluargamu.
Ayu perlu mengisolasimu sepenuhnya sebelum kamu mulai mengajukan pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Joko menatap istrinya. Istrinya yang bukan seperti yang dia klaim. Yang seluruh hidupnya bersamanya dibangun di atas penipuan. Apakah ada yang nyata? Apakah kamu mencintaiku sama sekali? Atau apakah aku hanya kebetulan? Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, Ayu tidak punya jawaban. Tidak ada pengalihan yang mulus. Tidak ada manipulasi. Tidak ada respons yang dibuat dengan sempurna. Dia hanya berdiri di sana, terekspos dan diam. Keheningan itu memberitahu kami semua yang perlu kami ketahui. Dari ruang tamu, Tommy memanggil, "Ayah, bisakah kita makan es krim?" Joko menutup matanya dan aku melihat air mata mengalir di pipinya. Apa yang harus kukatakan pada mereka? Dia berbisik. Bagaimana aku menjelaskan ini kepada anak-anak? Kita akan mencari tahu, kataku. Meraih di seberang meja untuk memegang tangannya. Bersama, sebagai keluarga. Tapi Tommy masih anakmu dalam setiap hal yang penting. Itu tidak berubah. Tapi dia juga punya ayah kandung yang mencintainya dan ingin menjadi bagian dari hidupnya. Dan mungkin, jika kita menanganinya dengan benar, itu bisa menjadi hal yang baik. Ayu berbalik ke arah pintu. Tapi aku memanggilnya. Margaret. Dia berhenti tapi tidak berbalik. David tidak akan menghilang kali ini. Dan aku juga tidak. Jika kamu mencoba lari dengan anak-anak, kami akan menemukanmu. Jika kamu mencoba memanipulasi situasi ini atau menyakiti anak-anak ini untuk melindungi dirimu sendiri, kami akan menghentikanmu. Hari-harimu mengendalikan keluarga ini sudah berakhir. Dia berjalan keluar tanpa kata lain, meninggalkan suara anak-anak bermain dan puing-puing dari 7 tahun kebohongan. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku tidak merasa seperti aku kehilangan keluargaku. Aku merasa seperti aku akhirnya mendapatkannya kembali. 6 bulan kemudian, aku berada di dapurku membuat makan malam minggu ketika aku mendengar pintu depan terbuka dan suara Tommy memanggil, "Nenek, kami bawa makanan penutup." "Di sini, sayang." Aku membalas. Tersenyum saat aku mendengar deru kaki kecil berlari ke arahku. Tommy menerobos pintu dapur. Lengannya melingkar di sekitar kotak roti yang hampir terlalu besar untuk dia bawa. Di belakangnya datang Rina. Lebih hati-hati dengan langkahnya, membawa buket kecil bunga aster. "Ini untuk nenek," katanya dengan malu-malu, mengulurkan bunga-bunga itu. Ayah bilang kuning adalah warna favorit nenek. Aku berlutut untuk menerima buket itu, menariknya ke dalam pelukan yang tidak lagi dia ragu untuk membalasnya. "Mereka sempurna. Sayang. Terima kasih." Joko muncul di ambang pintu. Terlihat lebih sehat daripada yang dia lakukan dalam beberapa tahun. Berat badan yang dia turunkan selama bulan-bulan terakhir bersama Ayu telah kembali, dan garis-garis stres di sekitar matanya telah melunak. Di belakangnya berdiri David, masih agak ragu-ragu dalam pertemuan keluarga, tetapi secara bertahap menemukan tempatnya dalam dinamika baru kami yang rumit. "Baunya luar biasa, Bu," kata Joko, mencium pipiku. "Apakah itu pai apel terkenal Ibu?" "Tommy secara khusus memintanya," kataku, mengacak-acak rambut anak laki-laki kecil itu. "Bersama dengan kentang tumbuk dan resep ayam yang dulu kamu sukai, yang dengan rempah-rempah." Mata Tommy berbinar. "Ya, itu juga favoritku. Sama seperti ayah." Cara mudah dia memanggil Joko dan David ayah masih butuh waktu untuk membiasakan diri, tetapi anak-anak telah beradaptasi dengan keluarga mereka yang diperluas dengan ketahanan yang dimiliki anak-anak. Tommy memanggil Joko ayah dan David ayah Dave. Sementara Rina hanya menerima bahwa Tommy memiliki 2 ayah dengan cara yang sama seperti beberapa temannya memiliki 2 rumah. David meletakkan sebotol anggur di meja, masih bergerak dengan hati-hati di apa yang dulunya domain Ayu. "Bagaimana saya bisa membantu?" "Anda bisa mengatur meja," kataku. "Piring-piring bagus ada di lemari ruang makan. Butuh waktu berbulan-bulan untuk mencapai titik ini. Berbulan-bulan terapi keluarga, percakapan yang hati-hati dengan anak-anak, dan proses hukum yang akhirnya berakhir dengan pengabaian hak asuh sukarela Ayu sebagai imbalan untuk menghindari penuntutan atas penipuan." Dia menghilang lagi, sama seperti dia menghilang dari kehidupan David 7 tahun lalu. Tapi kali ini dia meninggalkan anak-anak. Transisi itu tidak mudah.
Tommy bingung dan patah hati oleh ketidakhadiran ibunya yang tiba-tiba. Meskipun semua manipulasinya, Rina lengket dan cemas. Takut bahwa lebih banyak orang yang dia cintai akan menghilang. Ada air mata, amarah, dan malam tanpa tidur untuk kita semua. Tetapi ada juga penyembuhan. Joko telah pindah kembali ke rumah yang dia bagi dengan Ayu. Tapi semuanya terasa berbeda sekarang. Suasana rahasia yang menindas dan berjalan di atas kulit telur sudah hilang. David telah menyewa apartemen hanya 10 menit jauhnya. Cukup dekat untuk menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, tetapi cukup jauh untuk memberi semua orang ruang untuk menyesuaikan diri. Nenek, Tommy berkata, menarik celemeku. Bisa aku ceritakan rahasia? Aku berlutut ke levelnya. Tentu saja. Dia menangkupkan tangannya di sekitar mulutnya dan berbisik. Aku senang nenek menemukan ayah Dave. Sekarang aku punya ayah paling banyak di kelas. Jantungku terasa penuh dengan cinta untuk anak kecil yang tangguh ini, yang telah mengubah situasi yang rumit menjadi sumber kebanggaan. Aku juga senang, sayang, dan aku senang Ibu Ayu pergi. Dia menambahkan dengan lebih tenang. Dia selalu marah tentang sesuatu. Itu membuat hatiku hancur bahwa seorang anak berusia 7 tahun begitu sadar akan ketegangan di rumahnya. Tetapi itu juga meyakinkanku bahwa kami telah membuat pilihan yang tepat. Anak-anak tahu lebih banyak daripada yang orang dewasa akui. Dan Tommy telah merasakan manipulasi ibunya, meskipun dia tidak bisa menyebutkannya. Selama makan malam, percakapan mengalir secara alami antara orang dewasa, sementara anak-anak berceloteh tentang sekolah dan teman-teman. David menceritakan kepada kami tentang pertandingan sepak bola Tommy yang terakhir, di mana dia mencetak gol pertamanya. Joko berbagi kegembiraan Rina tentang memulai kelas tari. Kami berbicara seperti keluarga yang telah kami menjadi. Tidak konvensional mungkin, tetapi nyata dengan cara yang versi Ayu yang diatur dengan hati-hati tidak pernah bisa. Saya mendapat telepon dari pengacara saya kemarin. Joko berkata saat kami membersihkan piring makan, perceraian akhirnya selesai. Bagaimana perasaanmu tentang itu? Tanyaku. Dia terdiam sejenak, mengamati Tommy membantu David memuat mesin pencuci piring. Terutama lega, dan bersyukur bahwa itu sudah berakhir tanpa lebih banyak kerusakan pada anak-anak. Ada penyesalan tentang mengakhiri pernikahan. Tidak. Tentang tidak melihat kebenaran lebih cepat. Dia mengangkat bahu. Saya pikir saya akan selalu menyesali itu. Berapa banyak waktu yang kita hilang. Berapa banyak rasa sakit yang dia sebabkan pada ibu. Terutama, aku meremas bahunya. Kamu tidak bisa menyalahkan dirimu sendiri karena mempercayai seseorang yang kamu cintai. Itu bukan cacat karakter, Joko. Itu hanya menjadi manusia. David bergabung dengan kami di meja, mengeringkan tangannya pada serbet piring. Ada kabar darinya? Tidak ada, kata Joko. Pengacaranya mengatakan dia tidak ingin kontak apapun dengan anak-anak. Tidak ada kunjungan, tidak ada panggilan telepon, tidak ada. Itu mungkin yang terbaik, kataku. Meskipun masih membuatku kagum bahwa seorang ibu bisa pergi begitu saja dari anak-anaknya. Setidaknya dengan cara ini anak-anak bisa sembuh tanpa khawatir kapan dia mungkin akan mengganggu hidup mereka lagi. Kemudian, setelah anak-anak tertidur menonton film di ruang tamu, ketiga orang dewasa duduk di sekitar meja dapurku dengan kopi dan sisa pai. Ini telah menjadi beberapa momen favoritku. Percakapan tenang di malam hari, merencanakan masa depan, berbicara melalui tantangan mengasuh bersama dalam situasi yang tidak biasa. Saya telah memikirkan sesuatu, David berkata, mengaduk gula ke dalam kopinya, tentang nama belakang Tommy. Joko mendongak tajam. Ada apa dengan itu? Dia sudah pertiwi sepanjang hidupnya. Itu identitasnya, catatan sekolahnya, semuanya. Saya tidak ingin mengubah itu, tapi saya bertanya-tanya. David ragu-ragu, lalu melanjutkan. Apakah tidak apa-apa jika saya mengambil nama Anda juga? Secara resmi, maksud saya. David pertiwi Chen. Agar Tommy dan saya berbagi bagian dari nama, tetapi dia masih terhubung dengan Anda dan sejarah keluarga Anda. Gerakan itu begitu bijaksana, begitu hati-hati dirancang untuk menghormati tempat setiap orang dalam hidup Tommy, sehingga aku merasakan air mata mengalir di mataku. Joko tampak tertegun. Anda akan melakukan itu? Saya ingin Tommy tahu bahwa keluarga bisa rumit tanpa hancur, David berkata.
Saya ingin dia mengerti bahwa mencintai seseorang tidak berarti Anda harus memilih pihak atau berpura-pura hubungan lain tidak penting. Joko meraih di seberang meja dan menjabat tangan David. Saya pikir itu sempurna. Saat malam berakhir dan David bersiap untuk membawa anak-anak ke apartemennya untuk menginap mingguan mereka, aku menariknya ke samping. "Terima kasih," kataku dengan tenang. "Untuk apa?" "Untuk menyelamatkan keluargaku. Karena memiliki keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya ketika akan lebih mudah untuk hanya menghilang lagi." David terdiam sejenak, mengamati Tommy mengumpulkan tas ranselnya dan boneka binatang favoritnya. "Anda tahu apa yang saya sadari pada hari saya datang ke pintu Anda? Saya tidak hanya kehilangan anak saya. Anda juga kehilangan keluarga Anda. Ayu mengambil kita semua dari satu sama lain, sepotong demi sepotong. Tapi kita menghentikannya. Kita berhasil." Dia tersenyum, dan untuk pertama kalinya sejak aku bertemu dengannya, itu mencapai matanya sepenuhnya. "Dan lihat apa yang kita bangun sebagai gantinya." Aku melihat sekeliling rumahku, pada karya seni anak-anak yang ditempel di kulkas, pada sweater Rina yang terlupakan tergeletak di kursi, pada foto-foto keluarga yang sekarang termasuk David dan benar-benar mencerminkan realitas kami. Itu bukan keluarga yang aku bayangkan ketika Joko pertama kali menikah, tapi itu jauh lebih baik daripada pertunjukan hampa yang telah diatur Ayu. Setelah semua orang pergi, aku duduk di ruang tamuku dengan secangkir teh, merenungkan betapa dramatisnya hidupku telah berubah sejak ulang tahun yang menghancurkan itu 6 bulan lalu. Rumah kosong yang terasa seperti kuburan sekarang berdengung dengan gema kehidupan keluarga, tawa anak-anak, pertanyaan hati-hati David tentang tradisi keluarga, percakapan lega Joko tentang rencana masa depannya. Ponselku bergetar dengan pesan teks dari Joko. "Terima kasih untuk makan malamnya, Bu." Anak-anak bertanya apakah kita bisa melakukan ini setiap minggu. Aku bilang pada mereka itu tergantung nenek. Aku membalas, "Setiap minggu terdengar sempurna. Inilah yang dilakukan keluarga." Responsnya datang dengan cepat. "Ya, inilah yang dilakukan keluarga nyata." Aku meletakkan ponsel dan melihat foto berbingkai di meja sampingku. Sebuah foto dari perjalanan ke kebun binatang bulan lalu. Kami berlima berkerumun di depan kandang gajah. Tommy bertengger di bahu David sementara Rina memegang erat tanganku. Joko berdiri di tengah. Satu lengan melingkar di bahuku dan yang lainnya di bahu David, menyeringai seolah-olah dia baru saja ingat bagaimana rasanya bahagia. Kami terlihat seperti apa adanya kami. Sebuah keluarga yang telah hancur dan disatukan kembali dalam konfigurasi baru, lebih kuat dan lebih jujur dari sebelumnya, tidak konvensional, tapi nyata, tidak sempurna, tapi benar. Rumah menjadi tenang di sekitarku saat malam tiba, tetapi tidak terasa kosong lagi. Itu terasa penuh dengan kemungkinan, penuh dengan cinta yang Ayu telah berusaha sangat keras untuk hancurkan, tetapi tidak pernah berhasil padamkan. Aku pikir ulang tahunku yang ke-65 telah menandai akhir dari relevansiku dengan cerita keluargaku. Sebaliknya, itu telah menandai awal dari babak baru, di mana cinta tidak bersyarat, di mana kebenaran lebih penting daripada penampilan, dan di mana menjadi seorang nenek berarti melindungi cucumu dari siapapun yang akan menggunakan mereka sebagai senjata, bahkan ibu mereka sendiri. Besok adalah hari Senin, yang berarti Tommy memiliki latihan sepak bola dan Rina memiliki kelas tarinya. David akan menjemput Tommy sementara Joko membawa Rina, dan mereka berdua akan berakhir kembali di sini untuk mengerjakan PR dan makan malam. Itu adalah jenis rutinitas yang Ayu akan kendalikan dan manipulasi, tetapi yang sekarang mengalir secara alami dari kepedulian tulus kita satu sama lain. Saat aku mematikan lampu dan menuju ke atas, aku memikirkan wanita yang telah mencoba menghapusku dari kehidupan keluargaku sendiri. Di suatu tempat di luar sana, Ayu mungkin sedang memutar identitas baru, menciptakan cerita baru, mencari keluarga baru untuk disusupi dan dikendalikan. Tapi dia meninggalkan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia ganti. Cinta antara orang-orang yang memilih untuk berjuang satu sama lain daripada menyerah. Dia telah mengajari kita semua apa yang tidak ingin kita menjadi. Dan dengan demikian, dia telah membantu kita menjadi persis siapa kita seharusnya. Untuk itu, jika tidak ada yang lain, aku kira aku berutang padanya semacam rasa terima kasih yang aneh. Tapi kebanyakan, aku hanya merasa kasihan padanya. Dia telah memiliki keluarga nyata dalam genggamannya, cacat dan rumit tapi asli,
dan dia membuangnya untuk kepuasan kosong dari kendali, kerugiannya, keuntungan kami. Dan akhirnya, setelah berbulan-bulan merasa seperti hantu dalam hidupku sendiri, aku pulang. Sekarang aku penasaran tentang kamu yang mendengarkan ceritaku. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu berada di tempatku? Apakah kamu pernah mengalami sesuatu yang serupa? Beri komentar di bawah. Dan sementara itu, aku akan menampilkan 2 cerita lain yang menjadi favorit saluran di layar terakhir, dan mereka pasti akan mengejutkanmu. Terima kasih sudah menonton sampai di sini.